Halo semuanya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di konten pendalaman ajaran. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan Pak Andreas Daud. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, gimana Pak kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, baik-baik dan sehat selalu. Mantap, puji Amin. Tuhan. Hari ini kita mau bahas tema yang cukup menarik ya, kalau dari kata-katanya, yaitu Boas penakluk janda. Dan tentunya ini bukan Boas Salosa. Ya, kalau Boas Salosa anaknya banyak memang, tapi bukan Boas Salosa. Tapi ini adalah Boas yang ada di Alkitab, yang ini sebenarnya masih kayak buyutnya Tuhan Yesus, hitungannya gitu. Betul kan ya? sekali, kalau dari garis keturunan. Garis keturunan ya, karena itu hitungannya buyutnya Daud kan gitu. Betul. Kan, ya kan Yesus kan keturunan Daud. Ya. Nah, ini mungkin kadang kayak kita merasa ini Allah cuman sekedar cerita orang lainnya di dalam Alkitab, tapi sebenarnya secara kalau ngomong garis itu ada signifikansi ya. Betul. Sampai ke Tuhan Yesus juga. Sangat kuat signifikannya. Nah, sampai ke garis keturunan Mesias. Betul. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Oke, ya. Mari silakan. kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membukakan kami, Tuhan. Kami mau bersama belajar untuk dalam pendalaman ajaran ini, biar Engkau yang pimpin dan urapi kami, agar obrolan kami ya, Tuhan, dapat menjadi berkat buat mereka yang menonton konten ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, dan ketemunya si Boas sama Ruth ini ya. Ini kan sebenarnya sebuah kisah cinta yang cukup unik dan menarik, apalagi dengan backgroundnya masing-masing gitu ya. Iya. Dan gimana kayak cara PDKT Boas ini kan ya, bagaimana dia cukup romantis lah ya caranya, trik-triknya dia untuk mendapatkan cewek cakep satu ini meskipun janda ya kan. Iya. Dan kita bisa memahaminya juga sebagai gambaran bagaimana kasih itu ada di situ gitu ya Pak ya. Iya. Ya, Pak Samuel, kemudian saudara-saudara pemirsa yang terkasih, kisah perjumpaan Boas dengan Ruth ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan, kemudian kita pelajari, karena tentu dari pertemuan ini bukan hanya sekedar perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan yang penuh makna. Nah, itulah sebabnya sampai kemudian masuk dalam kanon Alkitab kisah ini. Seperti itu Pak Samuel. Nah, karena kita mesti harus berangkat dari latar belakangnya dulu Pak Samuel. Betul. Ya, kalau kita perhatikan latar belakang dari Boas, kemudian Ruth, atau keluarga Elimelek sebelumnya, ini sangat menarik sekali. Nah, kalau kita berangkat dari kisah yang kenapa kemudian Elimelek bersama istrinya Naomi, kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu kemudian mengungsi ke Moab, itu adalah latar belakangnya. Oh, gimana tuh? Nah, kalau kita perhatikan latar belakangnya adalah pada saat itu ketika zaman hakim-hakim, Israel itu dilanda kelaparan. Dilanda kelaparan yang luar biasa. Nah, di tengah kondisi yang tidak baik itu, masing-masing orang itu melakukan apa yang menurutnya baik. Kabur dulu aja. Iya, hashtag kabur dulu waktu aja. kapan hari itu ada hashtag seperti itu ya. Kita kabur dulu aja gitu. Mengingat kondisi di dalam negeri, khususnya daerah Bethlehem waktu itu dilanda kelaparan, maka Elimelek bersama istri dan kedua anak laki-lakinya itu merantau. Merantau ke daerah Moab yang memang waktu itu secara ekonomi masih baik-baik saja. Seperti itu. Nah, ini kita masih di latar belakangnya dulu ya. Seiring berjalannya waktu ini Pak Samuel, kalau kita membaca di narasi kitab Rut itu sangat komplit sekali, tapi kita tidak mengungkap satu persatu ayatnya. Nah, singkat cerita itu, Elimelek kemudian di perantauan itu di Moab itu mati. Meninggal. Mati.
Lalu jandalah si Naomi ini, Mm-mm. istrinya. Berselang beberapa waktu, kedua anaknya itu, Mahlon dan Kilion ini juga Meninggal juga. sebelum menikah dulu dong. Oh, menikah. Ya, tentu. Menikah dengan gadis-gadis Moab yang katanya cantik-cantik itu, yaitu bernama Orpa dan Ya. Ruth. Kalau Oprah Winfrey nanti. Orpa dan Orpa. Ruth, ya. Nah, singkat cerita, ternyata Mahlon dan Kilion ini juga meninggal. Meninggal dengan tanpa meninggalkan keturunan. Oke. Nah, Janda ting-ting masih muda, belum punya anak lagi, ditinggalkan suaminya. Seperti itu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Naomi ini mendapat kabar bahwa di Yerusalem, khususnya di Bethlehem, daerah Bethlehem itu, Tuhan sudah memberkati. Oke, udah balik lagi Nah, ekonominya. yang dulunya dilanda kelaparan, 10 tahun kemudian ternyata umat Tuhan yang ada di Bethlehem itu sudah diberkati Tuhan. Oke. Nah, akhirnya ya dengan perasaan yang mungkin terpaksa ya, Ya. aku harus kembali nih ke negeri asalku, seperti itu. Dan kehilangan suami dan kehilangan 2 anak. Nah, Kayak kembali dengan kehilangan suami dan kehilangan 2 anak kandungnya yang meninggal di perantauan itu tadi. ya, kayak mau ngapain lagi aku di sini? Pulang aja dah. Ya, ngapain aku di perantauan? Kalau di sini tidak ada lagi yang melindungi. Nah, di sana istilah melindungi itu sangat populer sekali. Sebab apa? Di Timur Tengah, khususnya di Israel itu kan menganut patriarkal gitu ya. Kalau sudah ditinggalkan suami itu keadaan yang sangat menyakitkan. Sangat rentan dengan keterpurukan dan lain sebagainya. Tapi mau apa lagi? Ya. Lebih baik kembali ke kampung halaman. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Ya, boleh. Ini kan mereka juga senang didongengin ini. Ya, ini dongeng yang menarik ini. Kemudian dia berkata kepada 2 menantunya itu, yaitu Ruth dan Orpa itu tadi, aku akan kembali ke negeriku. Kamu masih muda-muda, pulanglah ke orang tuamu dan carilah pelindung supaya kamu bahagia. Maksudnya itu Naomi ini biar Ruth dan Orpa ini pulang ke orang tuanya. Siapa tahu dapat jodoh lagi di Moab seperti itu. Karena mereka kan sudah janda, supaya mereka dapat pelindung. Di Timur Tengah itu peran laki-laki itu sangat penting sekali. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu betul-betul merana, menderita. Nah, tapi awalnya kedua menantunya itu tidak mau berpisah sama Ruth. Sama Naomi. Sama Naomi, mertuanya. Kita tahu mungkin selama sekian lama berjumpa, kemudian bersama-sama, tentu ikatan batin itu kuat ya. Tapi Naomi berkata, apa yang lagi kamu harapkan kepadaku? Aku ini nggak mungkin punya suami lagi. Dan kalaupun punya suami malam ini, itu ada teksnya tuh. Malam ini aku punya suami dan melahirkan anak, tidak mungkin kamu menunggu supaya menikah lagi dengan anak-anakku. Itu tidak mungkin. Nah, karena memang di sana itu namanya kan kita kenal dengan pernikahan Levirat ya. Pernikahan Levirat itu berarti gini, misalnya gini nih. Pak Samuel punya saudara adik-adik lah. Misalnya contoh nih Bapak Ibu dan Saudara, punya adik laki-laki 2 atau 3 gitu. Lalu kemudian sekali lagi nih contoh ya. Lalu Pak Samuel ini menikah dengan seorang gadis. Nah, nggak enak ya pakai contoh Pak Samuel ya. Inilah keluarganya yang kasusnya si Onan itu kan sebenarnya. Iya. Yang kakaknya meninggal, terus itu istrinya turun ke adiknya. Betul, nah ya itu aja. Ke adiknya, gitu nah kan. Itulah namanya pernikahan Levirat. Jadi kalau suami dari perempuan ini meninggal, adik dari suami ini wajib menikahi dia lah. Perempuan itu suka tadi. Nggak suka itu wajib. Itu namanya pernikahan Levirat. Supaya apa? Supaya suami perempuan ini yang sudah meninggal tetapi tidak meninggalkan keturunan, mendapat keturunan dari adik suami yang meninggal ini. Nah, atas nama dan itu nanti itu menjadi keturunan suami yang meninggal seperti itu. Itulah konsep pernikahan Levirat. Nah, berdasarkan itulah Naomi itu sampai ngotot, jangan kamu ikut aku, tetapi
dua menantunya ini sangat ingin ikut. Nah, mertua dalam kesayangan ya. mertua kesayangan. Nah, dalam percakapan berikutnya si Orpa ini oke lah mengalah, aku kembali ke Moab. Sedangkan Ruth ini ngotot tetap ingin ikut bersama Naomi sampai ngomong, negaramu adalah negaraku, keluargamu adalah keluargaku, Allahmu adalah Allahku. Ngomong seperti itu. Persisnya apa nanti pemirsa bisa melihat di kitab Rut. Nah, singkat cerita mereka kan baru pulang dengan keadaan tidak punya apa-apa nih. Ya. Tidak punya apa-apa. Lalu berceritalah si Naomi ini. Nah, sekarang musim menuai. Menuai jelai. Nah, ada orang kaya yang ladangnya besar. Kamu pergilah ke sana untuk memungut jelai-jelai yang jatuh dari para penuai-penuai itu. Nah, kemudian itu diresponi baik oleh Ruth. Siap dan 86. Dan yang dituju itu adalah ladangnya Boas. Siapakah Boas itu sebetulnya? Boas ini ternyata kerabatnya Naomi, yaitu masih kerabat dari suaminya Naomi, Elimelek. Jadi saudaranya dari Elimelek. Iya. Begitu ceritanya. Awal perjumpaannya seperti itu, Pak Samuel. Oke, memang berarti Boas itu adalah orang kaya Akamsi ya kan? Iya. Ya, yang udah ya bisnisnya punya ladang. Ladang. Ya. Ya, dan si Ruth ini disuruh buat yang ngambilin yang jatuh-jatuh aja. Jatuh-jatuh gitu. Lumayan buat makan kan gitu kan. Yeah. Dan si Boas ini juga karena orang Israel yang takut akan Tuhan lah ya. Betul sekali. Jadi memang dikenal juga lah pastinya kayak ya biasalah kalau itu tuh seringnya tuh kan kayak ada orang-orang dari daerah yang sukses merantau ke kota besar, nanti dari daerahnya kamu ke sana cari bapak ini ya. Iya, betul. Kayak gitulah ya kira-kira ya. Seceritanya itu Pak Samuel sangat menarik justru ketika terjadi perjumpaan si Boas dan Ruth ini. Nah, kalau kita perhatikan, Boas ini orang kaya, punya ladang besar, jelai lagi panen raya lah istilahnya ya. Lalu Ruth ini kemudian datang ke sana karena itu tadi rekomendasi dari mertuanya Naomi tadi. Dia kemudian memungut-mungut jelai yang jatuh-jatuh dari di belakang para penuai itu. Lalu diceritakanlah oleh pegawai-pegawainya Boas ini kepada Boas. Karena Boas tanya, itu siapa perempuan itu? Berarti kan sudah ngelihat dulu dong. Ngelihat dulu. Iya kan? Karena kan maksudnya masa yang mungut-mungut cuma satu, harusnya kan enggak. Iya, banyak Iya perempuan yang lain tapi di depannya dia. Nah, yang cakep men satu nih. Iya. Gitu. Yang cakep cuma satu. Lalu kemudian dia bertanya. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian berkembang. Ini luar siapa biasa. itu kok? Itu bening banget itu yang satu itu. Namanya siapa? Terus dijawab gitu. Iya, dijawab oleh pegawainya. Perempuan itu adalah Ruth, perempuan Moab, mantu atau menantunya Naomi. Nah, maka kemudian respon Boas tuh bagus sekali loh. Nah, ini betul kata Pak Samuel tadi. Boas ini bukan hanya sekedar kaya, tapi dia juga punya respek yang bagus tentang orang, tidak melihat status orang itu. Nah, maka kemudian kalau kita perhatikan pasal 2 itu dibaca secara keseluruhan itu, pesan-pesan Boas itu kelihatannya mulai muncul. Dari pesan-pesan itu kita bisa nangkap ini benih-benih sudah mulai ada nih, gitu. Nah, dia bilang beberapa bagian itu kamu harus melindungi dia atau jangan mengganggu dia. Khususnya dia berpesan kepada pegawai-pegawainya yang laki-laki itu. Dan kalau bisa kamu jatuh-jatuhin sengaja. Ini punya aku loh ya, udah tak gambar loh ini. Jangan apa-apain itu. Ya, jatuh-jatuhin sengaja jelai-jelai itu biar dia mungut. Nah, kan memang kalau kita membaca kitab Ulangan ya, Pak Samuel ya. Di Israel itu ada ketentuan yang memang cukup bagus menurut saya. Bahwa orang kaya seperti Boas atau yang lain-lainnya gitu, kalau musim panen itu memang ada semacam kebijakan lah seperti itu. Kalau menuai
cerai yang jatuh-jatuh itu jangan balik diambil. Atau kalau masih ada sisa yang mungkin masih belum matang, jangan balik diambil. Biarlah itu bagi orang asing, janda atau yatim piatu. Itu tertulis memang di Perjanjian Lama kalau kita perhatikan itu, khususnya Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10 ya. Dan memang Boas ini betul kata Pak Samuel tadi, bukan sekedar orang kaya, tetapi juga memiliki spiritualitas yang bagus. Sehingga dia ini sebenarnya menerapkan firman Tuhan itu. Jadi dia kan ngerti kan Tuhan perintahnya apa, bagaimana, cuman ya dia tambahin lah anggapannya, sebenarnya yang jatuh juga ada, terus ini tambahin lah jatuh biar diambil Nggak sama apa-apa. perempuan Hindu yang namanya Ruth itu. Seperti itu. Ya. Nah, Dan seringnya kan kalau kayak yang sekarang itu banyak yang wah ini cakep nih terus dimanfaatkan, oh iya. di grooming. Tapi ini maksudnya orang kaya kan, maksudnya dia kaya, dia punya power kan di daerah situ, orang juga tahu dia siapa, karyawan banyak. Dia mau memanfaatkan kekuasaannya ya bisa aja, bisa. kayak yang di Ponpes kemarin kasus ya kan. Tuh ada yang ini hamil sendiri nih dari Allah ternyata kiainya. Nah itu kan bisa aja dia berlaku kayak gitu juga kan. Bisa saja dia berlaku seperti itu. Kita ini sekarang ini sudah bukan rahasia lagi ya. Di dunia nyata sekarang ini, yang barusan Pak Samuel katakan itu, kasus yang viral sekali di Pati itu kan. Saya tidak membayangkan kan seandainya hal-hal semacam itu ada dalam konteks Boas. Tapi ternyata Boas kan menjadi kontranya, ya kan? Ya. Nah, dari mana kita tahu? Kalau kita perhatikan ya, apa yang disampaikan Boas kepada Ruth ketika sudah berjumpa dan bercakap-cakap itu, kamu jangan takut, pungut aja, celai di sini dan segala macam. Kira-kira bahasanya sederhana seperti itulah. Itu menunjukkan rasa empati yang luar biasa. Nah, padahal kalau kita tahu di Timur Tengah itu orang asing ini memang seringkali menjadi objek pemanfaatan yang bagikan yang tidak bertanggung jawab. Sama kayak di konteks kita sekarang kan, orang merasa berpengaruh, orang merasa memiliki nama besar dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan itu untuk menekan dan menindas yang lemah. Tapi Boas melakukan hal sebaliknya. Maka kalau membaca di sepanjang pasal 2 khususnya, itu banyak hal yang Boas tunjukkan, bukan hanya sekedar rasa empati, tetapi dia menerapkan sebagai seorang yang punya spiritualitas yang bagus. Namun memang tentu di balik itu ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu memang secara garis keturunan Boas ini adalah yang berhak untuk menjadi yang namanya Goel itu. Goel itu kan istilah dari bahasa Ibrani yang namanya pelindung atau penebus kerabat yang lemah. Nah, itu yang pertama. Boas itu memahami hal itu sebetulnya. Tapi yang kedua, memang tidak menutup kemungkinan dari percakapan-percakapannya dengan Ruth itu ada rasa. Nah, ada rasa yang memang cara dia mengungkapkan itu sangat martabat sekali. Menurut saya sangat bermartabat dan menghormati, tidak memakai statusnya sebagai orang kaya yang terkenal di situ, gitu tidak memaksa. Tapi dia malah memberikan sesuatu yang kalau saya katakan ini penghargaan. Nah, kalau misalnya dia memakai statusnya dan kekayaannya, dia bisa saja ngomong, udahlah kamu jangan memungut, nanti saya akan berikan secara cuma-cuma. Tapi dia enggak, kamu memungut saja. Artinya dia menghargai bahwa Ruth ini dia bisa melihat potensi Ruth ini orang yang bukan hanya sekedar membuka tangan. Ya, betul. Bukan orang yang memang sengaja nih aku tak make up sing ayu datang ya, siapa tahu lah bisa di rabi maneh iki kan. Mencari sugar daddy yang bisa menafkahi gitu kan enggak, tapi dia kan tetap dengan hard work ya, maksudnya dia tetap bekerja, dia menunjukkan
orang itu jadi ngelihat bagaimana dia bisa mengasihi Naomi, karena kalau dia nggak ikut kan Naomi itu yang Betul. mungut pasti kan. Betul. Karena kalau nggak makan apa Naomi gitu. Betul sekali. Nah, dia yang turun. Soalnya kalau Naomi yang mungut, Boas nggak lihat tuh pasti. Oh pasti. Oh, ini mak siapa nih, gini gitu dia. Kalau Naomi yang turun, Boas itu hanya berhenti pada tanggung jawab, yaitu goal tadi. Ya yang penting yang jatuh-jatuh udah diambil, ya udahlah gitu kan. Gitu. Tapi karena Ruth yang berinisiatif, kalau kita baca itu ya, Ruth itu berinisiatif. Si Naomi itu hanya memberi trigger. Ini loh ada orang kaya sedang memanen jelai. Hanya itu kalimatnya. Tapi dia, bolehkah aku ke sana untuk memungut sisa-sisa jelai? Itu inisiatif dari Ruth. Nah di sini kita perhatikan ya, janda, tapi janda yang berkualitas. Janda survive. Janda survival mode nih. Jadi dia tidak memanfaatkan kerabatnya Naomi ini untuk sesuatu yang membuat dia ya nyaman, masuk dalam zona nyaman gitu. Tidak. Tapi dia menunjukkan kinerjanya. Nah ini janda yang perlu menjadi pelajaran bagi kita hari ini juga. Iya betul. Maksudnya kan ya bukannya gimana ya, tapi kayak ada orang yang ketika udah ditinggal suaminya atau apa gitu, terus habis itu ataupun sebaliknya gitu ya, suami yang ditinggal istrinya terus kayak kehilangan motivasi untuk hidup, terus malah ini kekosongan dalam dirinya diisi dengan sedih. But life must go on kan? Iya. Dan bagaimanapun ya itu terjadi karena rencana Tuhan, dan kita nggak pernah tahu sebenarnya. Kita kan sama-sama tahu bahwa rencana Tuhan mendatangkan kebaikan, tapi kita nggak pernah tahu di depan ini akan terjadi seperti apa. Ya. Kalau ini nggak ketemu nih dua orang, ya nggak jadi Tuhan Yesus juga. Betul. Memang garis cerita yang menarik ini memang di satu sisi kita melihat ini sebuah alur jalannya Tuhan ya. Betul. Tapi kita juga harus belajar dari etos orang ini. Coba bayangkan, Boas dengan kekayaannya luar biasa, gampang saja dong. Sudah, rentangkan selendangmu, aku berikan. Bawalah, tidak apa-apa. Tapi dia juga tetap berbicara, silakan kamu memungut. Dan Ruth juga meresponi dengan, ya aku bisa. Aku tidak hanya sekedar membuka tangan, meminta uluran orang lain. Nah, makanya saya bilang, jandanya Ruth ini perlu menjadi sosok yang menjadi pelajaran buat janda-janda yang ada saat ini. Yang tadi Pak Samuel katakan udah meratapi nasib, tetapi kemudian tidak menggali potensi diri lagi. Ya. Padahal masih banyak potensi. Ya, di situ ya belajarnya, bukan mencari ada orang kaya yang bisa didatengin rumahnya, kita deketin, bukan itu. Maaf. Bukan itu ya, tapi itu lebih ke kita belajar sifatnya. Iya. Karena kan sebenarnya si Boas punya istri juga kan? Punya. Ya, jangan tuh. Itu jangan ditiru. Bukan itu belajarnya, nanti deketin suami orang aja. Jangan, yang itu jangan. Iya. Oke, kita lanjutkan Pak Samuel ya. Nah, di dalam perjumpaan itu, Boas itu menurut saya orang yang sangat bijaksana. Kalau Pak Samuel baca di pasal 4 ayat 1 sampai 8 kalau nggak salah itu Boas itu dia tahu betul bahwa dia ini punya hak untuk menebus. Oke. Nah, tapi kalau kita perhatikan di pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu, ayat 7 lah. Dia menyerahkan kepada seseorang penebus yang lain, goel yang lain. Awalnya mau itu, tidak disebutkan namanya. Saya coba cari kenapa yang disebut. Kalau kita membaca gini ya, saya baca ya Pak Samuel ya. Pasal 4 itu, Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ternyata penebus yang disebut oleh Boas lewat. Lalu Boas berkata, kemarilah, duduklah di sini, saudaraku. Ia pun datang duduk. Kemudian Boas memanggil 10 tua-tua kota dan berkata, duduklah di sini. Lalu mereka duduk. Nah, saya tidak membaca semua, nanti habis waktu ya. Intinya Boas ini, sebenarnya aku sudah jatuh hati nih kepada Ruth. Tapi dia menyadari, dia punya tanggung jawab, punya istri. Lalu kemudian kita tidak mendapat data apa-apa yang ketemu siapa yang lewat ini. Itu yang pertama. Tapi Boas itu merasa ada yang lebih berhak untuk
nebus si Naomi, si Ruth ini, Ruth, yang juga tentu kerabat dari Elimelek pastinya kan. Ya, saudaranya dia juga lah. Iya, saudaranya dia juga. Nah, dia menawarkan itu kepada orang yang tidak diketahui namanya ini. Memang saya cari-cari tidak ada namanya. Nah, kalau kita perhatikan itu, kemungkinan orang ini awalnya dia mau, ya saya bersedia. Tapi karena di sana konsepnya itu menebus itu artinya membeli apa yang menjadi milik dari keluarga Elimelek. Semuanya. Termasuk menikahi atau mengawini jandanya kerabatnya itu tadi. Jadi nikahin Naomi juga dia? Enggak. Yang masih muda tentunya iya. yaitu Ruth itu tadi. Nah, begitu Boas ngomong, kamu kalau menebus harus tuntas semuanya, jangan hanya membeli hak ahli warisnya Elimelek saja, tapi menikah dengan menantunya Naomi yang janda itu. Nah, di ayat yang ke-8 ketika Boas ngomong seperti itu, dia ngomong gini, penebus itu kemudian berkata kepada Boas, engkau saja membelinya. Lalu ia melepaskan kasurnya. Itu sebuah ritual. Tanda tidak bersedia. Tanda tidak bersedia menebus. Lalu Boas ini kemudian, karena kamu tidak bersedia, maka saya yang ambil tanggung jawab ini. Jadi dia tetap sebenarnya melakukan semua tetap by legal ya? Iya. Jadi tidak istilahnya aji mumpung, tidak. Di samping itu dia juga tahu diri, ada yang lebih berhak. Nah, dan tawarkan. Ini Boas yang luar biasa menurut saya. Nah, singkat cerita, ketika kerabat yang seharusnya lebih berhak itu menebus tetapi tidak bersedia, Boas sekarang. Ya, katanya no other option gitu ya. Iya. Ya gimana lagi dah gitu. Poligami dah gitu. Iya. Dulu memang tidak dipermasalahkan poligami. Karena boleh kan. Karena boleh. Dan memang garis keturunan patriarkal itu sangat berkuasa sekali di Timur Tengah itu. Sampai sekarang itu sebetulnya. Nah, tadi Pak Samuel mengatakan no other choice, ya tidak ada pilihan lain. Sebenarnya apa yang disampaikan Boas itu adalah dia memiliki kebesaran hati menurut saya. Kebesaran hati yang karena ada yang lebih berhak, sekalipun aku mau, tapi aku sampaikan ini dulu secara legal. Makanya kan kemudian dipanggil tua-tua dan di gerbang kota lagi. Itu sesuatu yang menurut saya sehat banget loh. Jadi perjumpaan mereka ini mulai dari perjumpaan sampai komunikasi Boas dengan Ruth sampai kepada proses untuk siapa nih yang nanti kemudian mengambil tanggung jawab sebagai goel itu sangat sehat menurut saya. Jadi tidak ada bersaing, tidak ada saling sikut menyikut dan sebagainya. Kan kadang-kadang kita perhatikan orang kalau ada yang ini daun muda, janda lagi rebutan gitu ya. Dan kerabat Elimelek itu banyak sebetulnya. Dan kaya-kaya juga. Nah, tapi karena si Naomi ini merekomendasikan ke ladang Boas. Ya karena pas lagi panen aja lah. Pas lagi panen aja gitu. Nah, disitulah kemudian sebetulnya berseminya itu memang sejak pertama berjumpa. Mereka sempat ngobrol kan. Sempat ngobrol. Pinter nih. Iya. Dan orangnya juga nggak gampangan lah istilahnya ya. Mau bekerja, tidak hanya mengulurkan tangan seperti itu. Nah, saya kalau membaca kisah ini, Pak Samuel, ini pelajaran yang sangat penting sekali baik dari sisi Boasnya maupun dari sisi Ruthnya, ya, mengajarkan bahwa kita itu jangan gampang-gampang melihat orang yang terpuruk ini sebagai suatu objek gitu loh. Iya, betul. Itu penting sekali bagi kita. Ketika kita mau nolong pun bukan ini kayak objek gitu ya. Kita sama-sama manusia yang saling nolong aja gitu kan. Apalagi kan ya semua prosesnya dia lalui, bukan yang dengan motong jalur lah segala macam. Dia ikutin semua peraturan dan bahkan dia masih kayak ini mengutamakan orang lain dulu juga. Kalau dia bisa, dia masih nanti dulu gitu kan. Padahal dia udah kumpulin tua-tua loh itu. Betul. Terus kalau tadi kan kayak dia sudah ngumpulin tua-tua, ada yang lewat nih kan gitu kan. Iya. Terus ditawarin dulu kan gitu kan. Iya, lalu ditawarin karena memang dia tahu aturan. Boas itu tahu aturan.
sekalipun memang dia memang secara tersembunyi tidak ditulis Dia dari sebenarnya perjumpaan-perjumpaan. udah seneng apa enggak gitu Iya, ya. dari perjumpaan-perjumpaan itu pasti dia sudah tertarik lah sama Ruth Ya, ya, menurut ya. saya. Ya kalau dibayangin kayak misalnya ini kan saya sudah punya istri. Iya. Terus ini tiba-tiba ada janda kembang nih. Nah, terus Norman dulu gitu kan. Iya. Iya kan udah manggil Pak Kaleb. Iya, Penatua Pak Kaleb udah datang loh nih ini relate sekali contoh ini ya, nih. gitu kan Iya, ya. betul. Terus, Dia lah, tahu diri lah. Norman dulu Norman nggak mau tuh. Iya. Jadi kayak gitu biar bisa bayangin lah ya. Betul biar pemirsa bisa bayangin cerita tentang kenapa kok pada akhirnya Boas yang mengambil tanggung jawab seperti itu. Nah, singkat ceritanya Pak Samuel, kalau kita membaca di pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17 itu legalitasnya sudah ditunjukkan oleh Boas. Sah semua. Sah semua, panggil tua-tua dan segala macam. Maaf, belum itu. Kita lupa satu cerita yang sangat menarik. Ketika Ruth diminta oleh Naomi untuk berdandan. Oh, suruh maca. Suruh maca, pakai wangi-wangian, lalu kamu datang diam-diam, lalu tidurlah di kakinya Boas, lalu singkap selimutnya, itu dipengirikan. Orang zaman dulu kan khususnya yang kaya-kaya itu tidur di tempat pengirikan. Katakanlah pengirikan itu adalah gudang jelainya mereka. Oh, oke. Gudang jelainya Boas, tapi tentu saja baguslah tempatnya ya. Duduk di situ sampai kemudian Boas kan sempat kaget. Sempat kaget, kok ada orang perempuan seperti itu. Tetapi setelah dia lihat, ternyata perempuan itu adalah Ruth. Nah, coba bayangkan, andai kata Boas sudah menaruh hati, dia marah kan? Ya, dia usir. Kenapa kamu? Ini bisa merusak nama baik saya. Kamu tidur di kaki saya. Sementara tidak ada orang di sini dan segala macam. Andai kata dia memang belum menaruh apa-apa kepada Ruth. Dan pasti wangi ya, nggak mungkin Stella jeruk ya. Kalau Stella jeruk pusing tuh Boas tuh. Iya. Akhirnya di situ percakapan yang menarik itu, Boas bukannya marah, Boas bukannya tersinggung dan menganggap orang Ruth ini perempuan apa gitu ya. Tapi dia malah makin membuka diri kelihatannya. Ya. Nah, di sini pelajarannya yang saya mau katakan ya, ayo kita pakai cara yang elegan, yang halus lah yang ya. halus, yang memang tidak menimbulkan kekisruhan ya. Kan dia janda, wajar dong dia mencari pelindung. Janda mati lagi. Ya, cerai mati kan, bukan cerai hidup. Bukan cerai hidup. Jadi apa yang dilakukan oleh Naomi memerintahkan Ruth seperti itu juga memang terkait dengan bahwa Ruth masih muda dan butuh sekali pelindung. Dan dia kenapa tidak mengarahkan kepada pelindung yang lebih berhak yang tidak ada namanya itu tadi. Tapi kok mengarahkan ke Boas. Ini sekali lagi terlepas dari kisah romantis ya. Boas dengan Ruth ini memang kalau Tuhan mengatur jalur hidup seseorang itu pasti sesuatu yang baik, Pak Samuel, seperti itu. Nah, setelah cerita di pasal 3 itu, maka kemudian berlanjutlah ke pasal 4 yang tadi kita sudah ceritakan itu. Yang dia akhirnya melegalkan semuanya. Melegalkan semuanya. Nah, kalau misalnya nih cerita ini ada di zaman sekarang nih ya kan. Ini gimana kalau misalnya Ruth sama Boas nih jemaat GKI Resut. Terus ini ada yang mau nikah sama yang sudah janda, itu kayak gimana tuh? Iya, kita mesti belajar dari apa yang kita dengar cerita atau narasi yang menarik tentang mulai dari perjumpaan, lalu kemudian Boas meresponi dengan tidak memandang rendah, bahkan dia memiliki sesuatu yang menurut saya cukup menghargai Ruth gitu ya, sehingga martabatnya tetap terjaga dan Ruth juga tetap ada martabatnya. Kita mesti melalui cara-cara yang seperti itu. Oke, dan tetap semua ngelewatin yang legalnya. Yang juga, legal gitu ya. Kalau cerai mati ya, itu mungkin jauh lebih gampang ya daripada kalau yang
cerai hidup harus ada percakapan yang lebih panjang gitu ya prosesnya, dan bukan yang segampang kayak oke aku mau nikah gas ayo tanggal sekian. Nah, ada proses-proses tuh yang harus dilalui kan. Nanti ini saya jadi tertarik ini dengan apa yang dipikirkan Pak Samuel ini. Jadi melalui pendalaman ajaran ini, pemirsa yang dikasih Tuhan, pertama kita harus jangan berpikir tabu. Ya, betul. Untuk berjumpa dengan orang yang sudah pernah menikah. Ternyata Alkitab kan mengajar kita seperti itu. Dan bukan salah juga kan. Dan tidak salah. Nah khususnya yang cerai mati itu tadi. Karena memang bagaimanapun juga seseorang, terutama janda, membutuhkan pelindung, Pak Samuel. Ya. Membutuhkan pelindung yang tidak persis seperti Boas, tetapi paling tidak secara spiritual bagus, lalu bertanggung jawab, lalu kemudian menghargai. Kenapa tidak? Kalau memang Tuhan menghendaki ya. Di gereja kita kan, saya tidak punya data sih. Mungkin ada juga janda, duda yang mulai harus berpikir tentang hal ini. Kalau masih ada kesempatan loh ya. Masih muda maksud saya. Tua kalau masih mau juga ya boleh aja kan juga perlu teman ngobrol. Betul. sampai tua banget kan gitu. Konsep Goel itu adalah memang adalah kehendak Tuhan. Makanya kemudian pemirsa baik yang duda maupun janda, perhatikan podcast ini. Carilah yang benar. Iya. Dengan cara-cara yang memang dikehendaki Tuhan, seperti yang dialami oleh Boas dan Ruth ini, seperti itu. Saya sangat mengatakan ini bukan sebuah ketabuan yang perlu kita hindari atau sesuatu yang malu dan segala macam. Tidak. Karena kita ini ciptaan Tuhan yang normal, baik yang janda maupun duda, normal. Tapi yang paling penting pelajaran hari ini adalah bagaimana kita menghargai orang, baik itu janda maupun duda. Dan yang kedua, jangan memanfaatkan kelemahan atau kerentanan orang lain untuk kepentingan. Ya seperti tadi Pak Samuel sempat menyebutkan kasus Ponpes dan sebagainya itu jelas jauh daripada apa yang dipaparkan dalam cerita Boas dan Ruth ini. Jadi intinya saya mengatakan, ayo mari kita berpikir sebagai janda maupun duda. Cerita ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Seperti betul banyak. Karena ini meskipun kayak cuman kalau ngomong pasalnya cuman 4, kayak cerita yang dikit banget kan. Perjanjian lama yang lain puluhan pasal. Terus ini kok kayak cuman cerita cinta aja kayak gini kan. Sebuah epic kisah cinta. Padahal enggak juga, banyak hal yang kita pelajarin di sini gitu ya. Bagaimana kok bisa sih Naomi jadi mertua yang sangat dikasihi ketika mungkin di zaman sekarang banyak yang nggak cocok sama mertuanya, malah tengkar gitu kan ya. Terus bagaimana cara-cara Boas PDKT. Nah itu nggak cuman buat yang sudah tua-tua loh, yang masih buat muda. semua pun yang baru PDKT. Cara-caranya Boas ini bisa dipelajarin juga, nggak kasar, nggak maksa, elegan, dan maksudnya menunjukkan dia sebagai laki-laki yang bisa tadi melindungi itu tadi ya. Konsep Goel itu betul-betul diterapkan oleh Boas. Ya nggak bingung split bill deh. Sekarang kan nggak mau tuh cari cewek sekarang, cari yang laki-laki provider gitu ya. Biar nggak disuruh split bill gitu. Tapi Boas nih cocok, nggak akan split bill dia. Betul. Tapi apa yang disampaikan Pak Samuel tadi itu ya, ini mungkin cerita Boas dan Ruth ini adalah seorang kaya dengan seorang janda yang asing lagi dari Moab. Tetapi cerita ini, kisah ini juga sangat relevan dengan kehidupan kita loh semuanya. Nah, terkait tadi cerita tentang kenapa sih kok Ruth sama Orpa itu ngebet sekali ingin ikut ikut Naomi. Nah ini berarti memang mengajarkan supaya relasi dengan menantu dan menantu sama mertua itu menjadi penting sekali. Iya.
Nah, tidak mungkin Ruth sampai seperti itu kemudian berkata, negaramu lah negaraku, keluargamu lah keluargaku, Allahmu lah Allahku. Sampai seperti itu, padahal jelas Moab itu kafir loh, bangsa kafir. Tapi kenapa Ruth sampai begitu tertarik dan mau ikut Naomi yang sudah nggak punya apa-apa lagi? Ya, betul. Ini pasti karena relasi mereka selama menjadi menantu maupun menjadi mertua itu baik sekali. Ya, betul banget. Dan ya, selain itu tadi kan kita juga ngelihat banyak banget lah kita bisa pelajarin juga si Ruth, gimana caranya dia tetap ada di survival mode, bukan orang yang kayak ya gimana lagi, aku masih janda, aku nggak bisa ngapa-ngapain, menyerah dalam kehidupan, tapi dia fight. Dia fight bukan karena dengan rasa marah ya. Dia bukan. Ada orang yang fight karena marah terhadap kenapa kok Tuhan bikin aku kayak gini. Jadi terpaksa fight. Tapi ini dia fight karena dia kasih. Karena dia mengasihi Naomi. Dan dia nggak mau tuh Naomi yang harus mungut-mungut. Betul. Aku aja, aku yang masih lebih muda. Betul. Dia yang mau fight untuk keluarganya kan. Dia Naomi sudah jadi kayak ibunya dia gitu kan. Dia yang fight. Gimana Boas jadi bos. Maksudnya jadi bos yang dia akrab loh sama timnya. Buktinya bisa nanya, wedok sapa iku rek kok ayu. Nah, kalau enggak akrab enggak ada mungkin nanya-nanya gitu. ya. Oh, tak bilang no ibu gitu kan. Iya. Si anunya timnya bisa, wah kamu kok nanya-nanya cewek, kamu tak bilangin ibu ya. Nah, ini kan enggak, berarti kan dia akrab sama timnya. Terus punya hati yang baik gitu loh. Dengan ketika ngelihat, tentunya meskipun dia oke lah, ini ada yang cakep sendiri nih, dia mau ngasihnya ke Ruth. Tapi kan ketika dia nyuruh jatuh-jatuhin, yang dapat nggak cuma Ruth. Betul. Yang lain-lain kan dapat juga. Iya. Memang di cerita ini fokusnya kepada Ruth sih. Tapi sebetulnya banyak orang asing yang ngambil banyak itu janda piatu juga, dan orang kaya yang sedang panen kayak Boas itu menjadi sasaran biasanya. Iya, pasti kan nggak mungkin dong kayak cuma ini misalnya. Anggaplah ada gerobaknya ngambil ngangkut, ada yang jatuh di bawah gerobak. Masa yang ngambil cuma Ruth doang? Kan nggak mungkin. Ada pasti yang lain pasti. Tapi yang menjadi menarik itu adalah fokusnya Boas. Fokusnya kepada Ruth. Nah, tapi pelajaran penting bagus sekali. Kita melihat sosok Boas ya. Dia terpandang, dia kaya, tapi dia tidak merasa tidak punya. Kita tidak melihat ada jarak dengan karyawannya. Iya, betul. Tadi Pak Samuel bilang tim, ya oke, lebih bagus tim lah ya. Tapi itu sebetulnya karyawannya, dan itu bisa dialog loh. Ini bisa ngobrol kan? Saya bisa sebagai ngobrol. orang yang kadang kaya banget sama tukang motong-potong ini nggak akan ngobrol. Ya, kamu kan karyawan saya gitu ya, merasa statusnya lebih tinggi seperti itu ya. Jadi benar sekali, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kisah 4 pasal di kitab Rut ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, selain kehidupan spiritual yang kemudian membekas kepada Ruth, dan Ruth kemudian tidak ingin berpisah dengan Naomi, kita berjumpa dengan sang Boas, si Boas ini, seorang terpandang, seorang kaya, tapi spiritualitasnya bagus. Dari mana kita tahu? Bagaimana dia akrab berkomunikasi dengan karyawannya. Lalu dia juga memperlakukan si Ruth dengan baik. Betul. Dengan tidak merendahkannya. Itu sebuah role model kehidupan yang memang perlu diperhatikan kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Itu Pak Samuel. Dan dia sangat tahu Taurat gitu. Nah, dia ngikut aturan banget. Betul. Dan dia tahu semua, nggak cuma tahu tapi ya udah refleks tuh dia ngelakuinnya. Jadi itu tanda bahwa dia juga ngelakuin itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nggak cuman kayak, oh ini aku mau nikahin janda nih gimana ya, baca dulu. Oh ini, sedangkan kan dia nggak bisa baca kan. Bisa kan Taurat yang baca kan dari imam biasanya kan? Ya berarti kan dia dengerin tuh. Iya betul. Maksudnya, zaman dulu itu rakyat biasa sekalipun dia kaya, dia tidak bisa membaca Taurat, hanya para imam yang membaca. Berarti kan dia setiap kali ibadah lah anggapannya gitu, dia kan dengerin. Betul. Dia dengerin, dia catet tuh anggapnya gitu. Karena kalau enggak, dia nggak akan sehafal itu. Betul. Sama aturan apa segala macam, hukum-hukum Tuhan. Di Ulangan pasal yang ke-5 tadi itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Samuel ini nyentil ini ya. Jadi kita itu kalau mendengar firman Tuhan, dirasapi dan dihidupi. Betul. Itulah yang dilakukan oleh Boas. Sampai kemudian dia melakukan
mengingat tentang kalau memanen itu jangan sampai dihabisin gitu ya. Itu jelas tertulis di Taurat memang. Lalu dia menerapkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ini penting buat kita loh ya. Kita dengar firman Tuhan dari telinga kiri keluar telinga kanan. Tidak dihidupi. Padahal kan kalau sekarang nih gampang nih kita misalnya, waduh nih gimana caranya buka lagi dulu. Kita tuh gampang buka sendiri. Gitu kalau loh. dulu nggak Dulu bisa. kan mereka nggak bisa buka sendiri. Iya. Karena mereka nggak dibolehin baca sendiri gitu kan. Yang baca kan dari imam gitu. Dan ya jadinya secara kompleks cerita yang ada di 4 pasal ini bukan hanya soal tips and trick cara menaklukkan janda. Tapi bisa jadi tips and trick bagaimana kita menjalani kehidupan gitu menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan sebetulnya. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa perjumpaan Boas dengan Rut itu bukan hanya sekedar bagaimana Boas menaklukkan janda. Tapi justru perjumpaan cinta yang menghadirkan pemulihan. Ya. Nah, ini saya sedikit men-trigger ya pendengar ya. Ayo, perjumpaan cinta yang memulihkan itu bisa terjadi ketika kita menghayati bahwa semua orang itu penting. Semua orang berharga di mata Tuhan. Apapun statusnya, apapun keadaannya, entah itu orang sederhana, orang biasa maupun orang lemah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Boas dalam cerita ini, Pak Samuel. Betul. Nah, ya kita belajar banyak banget lah ya dari semua tokoh ini ya. Iya. Ya puji Tuhan lah supaya kita makin hari makin belajar menghidupi firman Tuhan lah. Seperti yang kita pelajari dari sosok baik itu Naomi, Boas dan juga Rut. Dan pada akhirnya di akhir cerita kitab Rut ini dari keturunan inilah yang kemudian sampai kepada kehadiran Mesias. Itu kisah yang sangat menarik sekali. Kalau ini kita bisa ngelihat bahwa juga jadi contoh kisah bagaimana rencana Tuhan gitu ya. Betul. Kalau kita ngelihat, kita tuh bisanya kan cuma ngelihat ke belakang kan, kita nggak bisa ngelihat ke depannya ada seperti apa gitu. Coba bayangin ketika jadi Naomi ditinggal suami, ditinggal anaknya, meninggal semua, tapi nama dia dikenang sampai sekarang. Betul. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya. Terus habis itu jadi Rut yang ini awalnya orang Moab, nggak ngerti apa-apa, nikah, dipikir enak-enak, suaminya mati, belum punya anak, harus udah dia nemenin ngerantau kan, jadi dia yang ngerantau kan, balik kan, dia ngerantau, hidup susah, harus mungut-mungut, jelai di jatuh-jatuhnya orang panen, mau buat makan aja susah, tapi dia nggak pernah tahu bahwa nanti keturunan dia jadi raja. Betul. Daud jadi raja. Dan keturunannya tentu jadi raja-raja. Dan nantinya dialah juga dari keturunan dia jadi ada Mesias gitu. Betul sekali. Dan itu nggak akan pernah Rut bayangkan ketika suaminya baru meninggal. Pasti itu tidak kebayang buat dia. Pasti nggak kebayang. Bahkan waktu dia lagi meritnya sama Boas saja dia nggak punya bayangan. Dia cuman ini Akamsi Bethlehem, kota kecil, bukan di ibu kota. Betul. Cuman orang kaya di desa aja gitu kan. Bahwa nantinya keturunannya jadi raja itu kalau ada nabi ngomong ke dia ya nggak percaya dia. Iya, mana mungkin aku ini orang asing gitu kan. Asing, keturunanmu jadi raja, keturunanmu akan Mesias gitu. Nggak akan percaya. Iya. Dan di situ ya dia jalanin aja bersama dengan Tuhan dan itu jadi jadi contoh buat kita juga meskipun kadang kita merasa bahwa sekarang ini kok hal hidup kita ini kok nggak enak gitu ya. Iya. Tapi ya percayalah rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Sangat percaya. Dan itu yang kita pelajari dari cerita ini. Saya ingin menyampaikan ya kepada siapapun kita, tidak terkecuali atau tidak hanya sebatas para janda dan duda atau anak yatim atau orang terlantar atau siapapun kita. Mungkin kita tidak tahu saat ini, tapi mari kita belajar dari apa yang kita pelajari hari ini di 4 pasal kitab Rut ini.
Sama seperti tadi Pak Samuel mengatakan, rencana Tuhan itu memang tidak pernah tahu dari awal. Kita tidak akan tahu dari awal. Tapi pasti rencana Tuhan itu menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik ke depan. Betul. Nah, masalahnya sekarang adalah, apakah kita mau menjalaninya dengan tetap hidup takut akan Tuhan? Betul. Itu yang penting. Seperti yang dialami oleh khususnya Ruth lah. Kalau Boas memang bangsa pilihan ya. Naomi juga. Tapi kalau kita melihat keadaan, Naomi itu sudah hopeless loh. Iya. Udah nggak punya apa-apa. Kembali pun sebetulnya ada rasa malu. Tapi terangkat ketika Boas kemudian resmi menikah dengan Ruth. Dan lalu kemudian melahirkan anak. Betul. Saya baca sedikit ya di bagian akhir, khususnya di ayat yang ke 14 sampai dengan 17. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkan. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Inilah awal keturunan Daud ini, Obed ini. Dialah ayah Isai, dan Isai itulah ayah Daud. Coba, gak kebayang ya bisa seperti itu. Naomi yang sudah merasa, aduh aku ini sudah gak ada apa-apa lagi. Dan si Ruth yang adalah bukan bangsa pilihan karena dia dari Moab, bisa mengalami seperti ini. Pemulihan yang luar biasa melalui perjumpaan ya. Terlepas dari Boas menaklukkan atau bukan, tetapi perjumpaan ini. Ya, terlepas dari yang ngasih nama Obed itu Tonggo ya. Iya, terlepas dari yang mengasih nama Obed itu Tonggo, tetapi inilah menjadi kisah yang sangat luar biasa. Ya, saya mau katakan, jangan engkau pernah merasa kecil, jangan pernah merasa aku ini merana, melarat, engkau mungkin ditinggalkan orang yang terkasih dan keadaanmu kurang baik hari ini. Ingat, Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidupmu. Amin. Seperti itu, Pak Samuel. Kita bisa akhiri kali ya. Ya, oke. Semoga bisa jadi berkat juga buat teman-teman yang sedang nonton. Amin. Mari kita akan satu hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang selalu punya rencana baik terhadap setiap umat-Mu, yang mau terus setia mengiringi Engkau dalam perjalanan hidupnya. Apapun mungkin keadaan kami saat ini bukanlah soal bagi Tuhan untuk merencanakan yang baik bagi kami. Mungkin saat ini kami belum bisa melihatnya, tetapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Sebagaimana cerita yang baru saja kami nikmati bersama, Tuhan memulihkan Naomi melalui seorang asing bernama Ruth yang berjumpa dengan seorang yang bertanggung jawab kepadanya, yaitu Boas. Kami pun percaya cara Tuhan tidak pernah kurang untuk mengantar kami pada kepemulihan yang luar biasa. Engkau berkati setiap pemirsa yang mendengar ya Tuhan. Ini doa kami, terpujilah Allah di surga, sempurnakan kisah ini Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih. Sama-sama. Jadi berkat buat teman-teman yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.